Salam jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Mengenal Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini adalah tulisan dari Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, dan ini Rasul Paulus katakan bahwa ia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan roh hikmat kepada jemaat Efesus sehingga mereka bisa mengenal Tuhan dengan benar. Jemaat Tuhan yang terkasih, apa yang muncul pertama kali di dalam pikiran kita ketika kita berdoa kepada Tuhan? Muncul gambaran tentang Tuhan yang bagaimana? Apakah kita muncul gambaran tentang Tuhan yang berambut panjang, Tuhan yang berjenggot seperti yang dikisahkan di film-film? Jemaat Tuhan yang terkasih, gambaran yang demikian adalah gambaran yang tidak pernah disampaikan di dalam Alkitab. Martin Lloyd-Jones mengatakan bahwa kebutuhan kita yang paling tinggi adalah mengenal akan Allah. Oleh karena itu, mengenal akan Allah bukan hanya kita mengenal Allah lewat film-film yang kita tonton, tetapi kita mau mengenal Allah secara pribadi, mengenal Allah dengan baik, mengenal Allah dengan sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus berfirman di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sebagai orang Kristen, kita harus mengenal Yesus dan mengenal Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Yaitu dengan kita mau sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita pasti akan mengenal Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, pengenalan akan Tuhan merupakan tema utama dari doa Rasul Paulus ini. Jadi Rasul Paulus menulis bahwa Allah telah mengaruniakan berkat rohani bagi kita di surga. Efesus 1 ayatnya yang ketiga. Berkat-berkat tersebut adalah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4-6, lalu ditebus Allah dan Allah telah menyatakan kehendaknya. Efesus 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Kemudian kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Ini adalah berkat-berkat rohani yang Allah karuniakan bagi kita dari sorga. Oleh karena ketiga alasan ini, Rasul Paulus berdoa supaya jemaatnya diberikan pengalaman untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena apa? Karena mereka sudah menerima berkat-berkat rohani yang begitu luar biasa. Mereka telah menerima hidup yang kekal, mereka telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, mereka bisa menjadi anak Allah. Oleh karena itu, mereka harus mengenal Tuhan, berdoa agar Tuhan memberikan pengertian sehingga mereka bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Dan bukan hanya itu saja, kita juga belajar dari sini agar kita bisa berdoa dengan baik dan benar dan kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jemaat Tuhan yang terkasih, saat kita berdoa bukan hanya hal jasmani yang kita minta, tetapi hal rohani, salah satunya mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita berdoa dan meminta kepada Tuhan dengan lapar dan haus akan pengenalan tentang Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Tuhan akan memberikan pengenalan terhadap orang yang lapar dan haus akan pengetahuan tentang Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, Rasul Paulus dalam Kolose 2 ayat 6 mengatakan bahwa jika kita sudah menerima Yesus Kristus,
berjalanlah di dalam Dia. Kita menerima Dia di dalam iman dan berjalan setiap hari di dalam Dia, serta mengasihi Dia satu sama lain seperti yang Dia perintahkan kepada kita. Pengenalan akan Tuhan bukan hanya kita berdoa meminta agar orang lain juga mengenal Tuhan dengan baik dan benar, tetapi pengenalan akan Tuhan kita membangun relasi dengan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan yaitu kita membangun relasi dengan Tuhan lebih dekat lagi. Tentunya relasi ini di dalam doa. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita mungkin banyak tahu tentang Tuhan, tetapi apakah kita sudah mempunyai relasi yang dekat dengan Dia? Tahu dan berelasi merupakan dua hal yang berbeda. Kalau saya tahu saudara, tetapi saya tidak mempunyai hubungan relasi dengan saudara, maka sebenarnya saya hanya tahu tetapi tidak mempunyai hubungan kedekatan yang baik dengan saudara. Kita pun demikian, kita jangan menjadi orang Kristen yang hanya tahu tentang Tuhan, tetapi kita mau jadi orang Kristen yang punya hubungan relasi dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari bangunlah relasimu dengan Tuhan melalui doa. Kamu orang percaya harus setia berdoa kepada Tuhan, bangun relasimu dengan Tuhan, dan kamu akan mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat kepada kita supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar dan lebih dalam lagi. Kiranya renungan pagi ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pagi ini. Tuhan tolong kami untuk kami lebih dalam lagi mengenal Tuhan, punya kerinduan untuk selalu berdoa kepada Tuhan, membangun relasi kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari tetap jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.